Dame nasmurung sian salhu naroha ima mengaramuti ate-ate doh pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Jamita nadenggan di bagasan mingguta sadarion ibadah pesta Natal na parjolo ima tersurat di kitab buku Ibrani ponggol 5 ponggol sada ayat 5 lalu tu ayat 12. Sebelum mahu baca di hita di bagasan bahasa Akola. Naso jungada do halak naso jungada do didok debata tu sada suruh-suruan anakku doho sadarion maau gabe amangmu. Naso jungada musedo didok debata somonon sangana tu suruh-suruan dia be gabe amang nia maau jana iya magabe anakku. Tapi dina disuruh ni debata anak nia siak kangani tu portibion didok iya do sude suruh-suruan ni debata akon manyomba tu sia. Anggota ringot tu akka suruh-suruan didok debata songon. Dibain debata do akka suruh-suruan nia gabe alogo jana akka pangului nia gabe jilam ni api. Habe anggotu anak ni habe anggotu anaki didok debata do hodo debata jana hodo salolot lolok na hasangaponmu songon raja pangarajayon natigordo pangarajayon hatigoran dogiot ni roham jana magigi doho di nasara ima dalanna umbain na dipilih debataho ima debatamu jana dipasonang rohamu dohot hasangapan nasumurung sian akka donganmu didok debata dope hodo Tuhan dimulana na manoppa portibi jana dohot tanganmu sendiri dijadihon ho langiti na nagio salpu do sudenai jana mumut songon pakaian tapi anggoho mian do toktong lopiton muma hasyanganon songon pangolupit ni pakaian jana bution mumai dohot na asing hape anggoho leng songoni do toktong jana umur mepe nada marujung ima sahakna merendi maita. Berfirmanlah ya Tuhanku, manusia mendengarkan kesabdaran ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah ya Tuhanku, manusia mendengarkan bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Kita bersukacita karena pada ibadah Natal yang pertama ini kita seluruh warga jemaat GKPA yang ada di Jalan Cangkir datang beribadah untuk mendengar sabda yang akan menjadi peneguh iman percaya kita dalam rangka merayakan Natal 2024 ini. Tema yang akan kita dengar selama perayaan Natal yang pertama ini ialah menyembah Yesus, anak Allah. Menyembah Yesus, anak ni debata. Dalam perayaan Natal perlu kita pahami dan sadari ada banyak pergeseran-pergeseran yang dilakukan oleh umat percaya dalam rangka merayakan Natal. Ada orang yang menganggap Natal itu adalah sama seperti ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Yesus. Dan ini perayaan yang salah. Bahwa Natal bukanlah sama dengan hari ulang tahun.
Karena ulang tahun hanya dirayakan oleh orang yang hidup sebagai manusia biasa. Karena manusia biasa umurnya pendek di bumi ini. Manusia biasa berdoa supaya Tuhan memberi umur yang panjang. Karenanya manusia biasa seperti kita layaklah berulang tahun seperti saya hari ini. Saya memohon supaya Tuhan memberi saya ulang tahun umur panjang. Wajar itu. Tapi kepada Tuhan jangan kita sebut selamat ulang tahun. Kalau kita sebut selamat ulang tahun kepada Yesus, seolah-olah umur Yesus pendek dan terbatas di dunia ini. Padahal Yesus itu kekal selama-lamanya dan tidak pernah mati sedetik pun. Ini makanya tadi di ayat yang ke-12 dikatakan begini. HP anggoho lain songonido toktong jana umur mupe nada meruju. Umur Yesus itu tidak pernah berakhir. Maka jangan pernah kita mengatakan selamat ulang tahun kepada Yesus. Lalu akhirnya kita buatlah kado Natal, change kado sebagai bukti ulang tahun Yesus. Jangan kita rayakan Natal dengan change kado. Enggak bagus. Yesus itu tidak pernah berulang tahun karena umurnya kekal selama-lamanya. Saya mengatakan itu dengan tegas karena Natal bukanlah ulang tahun. Tapi Natal adalah lahirnya Allah menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas di surga sana, dia menjadi terbatas dalam bayi Yesus. Mengapa dia menjadi terbatas dalam bayi Yesus? Supaya kita manusia yang terbatas sama dengan Tuhan. Karena selama ini Tuhan tidak kita kenal, Tuhan yang mengasihi kita tidak kita kenal, selama ini Tuhan yang jauh di sana tidak pernah kita lihat, maka Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi manusia Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi terbatas dalam tubuh fisik manusia, supaya dia merasakan kemanusiaan kita, supaya dia menolong dalam kemanusiaan kita, supaya kemanusiaan kita dibebaskan dari hutang dosa kematian kekal, supaya manusia Yesus itu menggantikan kita yang berdosa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah Natal, berkorban dari Allah yang maha kuasa menjadi Allah yang terbatas dalam diri Yesus. Jadi perayaan Natal hari ini bukan hendak merayakan ulang tahun Yesus, tapi hendak merayakan pengorbanan Allah melalui diri Yesus untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi apa yang hendak kita pelajari dari tema ini sehingga kita menyembah anak Allah dengan benar? Jangan menyembah Allah atau anak Allah dengan salah. Yang pertama harus kita sadari, Yesus adalah anak Allah yang unik. Kalau kita baca ayat yang kelima, dikatakan begini. Nah sojungada do di dok debatatu sada suruh-suruan anak kudoho. Allah tidak pernah menyebut kepada malaikatnya, engkau anakku, anakku engkau. Itu perkataan Allah hanya kepada Yesus. Maka Yesus itu unik. Karena hanya kepada dialah Allah berkata, anakku engkau. Bahkan dikatakan lagi, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Tapi memang ini menjadi dialog yang krusial dengan agama lain. Karena mereka berkata, bagaimana mungkin Allah beranak? Karena mereka berpikir bahwa hanya orang yang menikah lalu ada anak. Padahal tidak semua di dunia ini menikah baru beranak. Tangga tidak pernah beranak, tapi ada anak tangga. Kunci pun tidak pernah bermenikah itu, tapi ada anak kunci.
Ada banyak anak di dunia ini tanpa harus melalui proses pernikahan. Maka Yesus adalah unik. Ketika Allah berkata, anakku engkau, engkau anakku, itu sebutan anak pada Yesus itulah keunikan bayi kudus itu. Jadi kalau kita merayakan perayaan Natal hari ini di mana Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, dia adalah orang yang unik, bukan manusia biasa. Karena hanya Allah berkata kepadanya, anakku engkau. Itu keunikannya. Sehingga Yesus itu bukan manusia biasa, bukan sekedar manusia biasa, tapi dia adalah manusia 100% dan manusia ilahi. Karena di dalam dirinya ada Allah yang menjelma untuk menebus manusia berdosa. Itu yang pertama yang hendak kita pelajari dari tema ini. Kita menyembah Allah dengan benar. Yang kedua, penyembahan kepada Yesus adalah kehendak Allah. Ayat yang ke-6. Kalau kita baca ayat yang ke-6. Tapi na disuruh ni debata anaknya siaka ani tu portibion didok iya do. Sude suruh-suruan ni debata akon manyombaho. Sude suruh-suruan ni debata akon manyombaho. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu yang kedua yang kita pelajari. Bayi yang kudus yang lahir itu tidak hanya bayi yang biasa, tapi semua orang harus menyembah dia. Malaikat memerintahkan para gembala, pergilah ke Betlehem, lihatlah apa yang terjadi di sana. Lalu mereka berkata, mari sekarang pergi ke Betlehem. Lalu setelah mereka tiba di Betlehem, mereka menyembah Yesus. Jadi perayaan Natal adalah perayaan di mana kita harus datang menyembah Yesus yang menjadi manusia itu. Jangan datang hanya untuk seremonial saja. Karena kita orang GKPA, datanglah ke GKPA untuk merayakan Natal yang pertama. Lalu tidak menyembah Yesus. Itu berarti perayaannya gagal. Perayaan yang benar ialah menyembah Allah. Jadi kita harus datang menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Semua yang hadir saat ini adalah warga jemaat GKPA yang datang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di dalam Kristus yang telah menjadi manusia. Itu yang kedua, bahwa kita harus menyembah Yesus sebagai anak Allah, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia, dunia dan segala isinya. Itu yang kedua yang hendak kita pelajari dari tema ini. Yang ketiga, apa yang hendak kita pelajari dari tema ini? Yesus adalah Raja yang kekal. Yesus adalah Raja yang kekal. Dalam ayat yang ke-8, HP anggo tu anaki didok debatado, hodo debata, jana hot dosa lolok-lolokna hasangaponmu songon raja. Jadi hot salolok ni lolokna. Berarti kerajaan Allah itu bukanlah sementara, tapi kerajaan Allah itu kekal. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu adalah Allah yang memerintah kekal selama-lamanya. Jadi Yesus yang datang ke dunia ini tidak hanya raja untuk orang Israel, tapi raja untuk segala bangsa, raja untuk segala dunia, segala suku, ras, agama. Jadi dia tidak hanya raja untuk orang Yahudi, dia tidak hanya raja untuk orang Kristen, tapi dia raja untuk seluruh bumi, seluruh bangsa. Karena tadi malam Natal itu dikatakan untuk segala bangsa. Kedatangannya untuk segala bangsa, bukan untuk orang GKPA saja, tapi untuk seluruh orang yang percaya kepadanya. Itulah yang ketiga yang hendak kita pelajari dari teks ini. Yang keempat yang hendak kita pelajari dari teks ini, Yesus adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Kita mungkin berkata, bagaimana mungkin Yesus mencipta, padahal yang mencipta bumi ini ialah Allah dari kekal.
sampai selama-lamanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di mana Yesus mencipta. Disitulah ketritunggalan Allah itu. Yesus telah ada sebelum dia ada di bumi ini. Tubuh manusianya lahir di bumi ini 2000 tahun yang lalu, tapi dia telah ada bersama Allah yang kekal sejak mulanya. Maka dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Kalau kita baca ayat 10 dikatakan begini di debatado pe hode Tuhan di mulana manupa portibi jana dohot tanganmu sendiri dijadihon langit. Berarti Yesus yang lahir itu bukanlah hanya bayi yang kecil mungil, tetapi dia akan bertumbuh besar, bertambah hikmatnya, lalu dia berkuasa mencipta segala sesuatu. Itulah yang kita sembah itu, bahwa Yesus adalah Raja kekal, tahtanya kekal, tongkat kerajaannya kekal selama-lamanya. Itu yang keempat, bahwa dia adalah pencipta, pemelihara segala sesuatu. Nah, pertanyaan kita sekarang dalam merayakan Natal yang pertama ini ialah bagaimanakah cara kita menyembah Yesus anak Allah itu? Bagaimana cara kita menyembah Yesus anak Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka mengakhiri tahun 2025 dan sembari mengharap 2024 dan mengharap tahun 2025. Yang pertama yang akan kita lakukan dalam rangka menyembah anak Allah itu ialah mengakui identitas Yesus sebagai anak Allah. Jadi ada banyak manusia yang percaya Yesus tapi tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Dia hanya diakui sebagai nabi, tidak diakui sebagai Tuhan. Makanya perdebatan di dunia maya sekarang, kalau kita tonton polemikus seberang dengan apologet Kristen, pertanyaannya siapa Yesus? Yesus itu bukan hanya Tuhan bagi kita, tapi juga nabi, tapi juga raja. Tapi bagi seberang di sana, mereka hanya mengaku Yesus nabi. Maka kita tidak pernah bertemu dengan iman mereka. Karena itu sebagai orang Kristen jangan hiraukan pengajaran di luar sana, tapi yakinilah Yesus yang lahir itu adalah anak Allah. Apa buktinya? Tadi penulis Ibrani berkata, engkau anakku, aku anakmu. Engkau anakku berarti Yesus adalah anak Allah. Benar-benar anak Allah yang dilahirkan melalui kuasa Roh Kudus, melalui perawan manusia. Itu yang hendak kita bawa pulang. Kita merayakan Natal. Akuilah Yesus anak Allah. Dengan pengakuan bahwa Yesus anak Allah, maka kita akan menyembah dia sebagai Tuhan, Raja kekekalan. Kalau kita tidak menerima identitas dia sebagai anak Allah, maka sia-sialah ibadah perayaan Natal hari ini. Karena ada pengakuan Yesus anak Allah, maka dia adalah Tuhan dan dia layak kita sembah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Kalau kita baca ayat yang kelima ke enam nanti akan jelas di sana bagaimana identitas itu lahir dari Allah sendiri dan diberi Allah kepadanya anak sebagai simbol bahwa Allah adalah Bapanya dan Yesus anaknya, dan hubungan mereka menjadi hubungan yang satu di dalam kesatuan Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan. Ayat yang ke-6 kalau kita baca, tapi dina disuruh debata anaknya sak tangan itu portibion didok ia suruh-suruhan di debata akton manyong batu sia. Berarti pusat penyembahan kita pada perayaan Natal hanya Yesus. Jangan kita jadikan ilah lain sebagai pusat penyembahan kita. Bahayanya sekarang ialah kuasa Yesus yang kita rayakan sekarang bisa saja diragukan oleh kemajuan teknologi sekarang. Kita mengatakan Yesus maha hadir, Yesus maha kuasa. Padahal dalam praktik sehari-hari, kuasa itu bisa digantikan oleh internet. Jika kita tidak punya makanan, GoFood. Tidak punya kendaraan, GoCar, GoRide. Capek-capek tubuh kita ini, Go Massage. Kalau tidak bisa membersihkan rumah, Go Clean. Semua disediakan dunia ini
Jadi Yesus di mana? Dia Maha Kuasa. Tapi ketika kita minta nasi enggak jatuh dari langit. Kita minta jabatan enggak tiba-tiba langsung jadi direktur perusahaan. Tiba-tiba kita minta misalnya jadi profesor, enggak tamat-tamat, enggak selesai. Kita enggak dapat gelar profesor. Di mana Yesus? Kita mulai ragukan. Apalagi sekarang nanti ada mencipta go pendeta kan? Kalau ada pendeta rumah tangga yang terakhir, lalu go pendeta, datang pendeta. Ada apa inang katanya kan? Belum ada memang di go itu ya, hanya gosen, go right, go car, tapi go pendeta belum ada. Mudah-mudahan nanti GKPA menciptakan itu sebagai keunggulan kan. Jadi ada masalah di jemaat GKPA, anaknya langsung go pendeta. Lalu datang pendeta resort, datang pendeta berlagutan, datang pendeta yang studi. Ya, ada apa ini? Oh Pak Pendeta silakan datang, masuk gitu. Cair semua kan. Ya padahal tadi perang Irak dengan Iran atau perang Israel dengan Hamas tiba-tiba damai karena datang pendeta. Lalu setelah pulang pendeta, anaknya berkata go cash atau go pay. Lalu dia kita gratis untuk GKPA katanya kan. Tapi jangan diulangi lagi ya, kira-kira begitu. Apalagi nanti perjamuan kudus kita kan. Kalau perjamuan kudus itu segala unek-unek sudah diampuni, sudah dihapus, di-delete, jangan dihapus saja, delete. Kalau dihapus, dilupakan, nanti tahun depan ingat lagi dosa kita. Tahun nasalku sekarang doho, tahun nasal 10 tahun nasalku itu dilupakan. Nanti delete, dosa-dosa kita di-delete. Sehingga kalau kita panggil tidak datang ke memori kita, delete. Yesus selalu mendelete dosa kita, bukan melupakan. Sehingga Yesus tidak pernah melihat kita orang berdosa, karena dia telah ampuni dosa kita melalui perjamuan kudus. Jadi jangan nanti ada yang keluar setelah perjamuan kudus. Orang yang berdosa tinggallah di dalam gereja ini, tapi kalau tidak berdosa bolehlah keluar dari pintu gereja ini. Itu ya. Itu yang kedua, menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan. Dan dialah satu-satunya anak Allah yang kita sembah. Yang ketiga, menghormati Yesus sebagai Raja kekal. Tadi sudah saya katakan, tongkat kerajaannya kekal. Jadi kalau dia kekal selama-lamanya, maka layaklah kita menyembah dia. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Pemerintahan ini hanya memiliki periode, pimpinan memiliki periode, presiden memiliki periode, di kantor kita memiliki periode, di pekerjaan pun kita memiliki masa. Sudah 55 tahun pensiun, 60 tahun pensiun. Jadi jangan paksa lagi setelah 65, 70 masih bekerja, jangan. Karena ada masanya. Itu berarti Yesus tidak punya masa. Tetapi dia kekal selama-lamanya. Orang yang memiliki kuasa kekal selama-lamanya, layaklah kita sembah, kita puji. Itulah cara kita. Bagaimana kita menyembah anak Allah. Itu yakinilah Yesus adalah penguasa, Raja kekal selama-lamanya yang membawa kedamaian. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk menyembah anak Allah. Itu mengagumi keagungan dan kekekalan Yesus. Mengagumi keagungan dan kekekalan Yesus. Kalau kita baca ayat yang ke-12, lopiton muma hasyanganon songon pangalopik ni pakaian. Jana gotionmu may dohot na asing. Hape anggoho lain songoni do toktong jana umurmu pe nada marujung. Artinya apa? Yesus itu bisa melipat segalanya seperti pakaian. Kalau kita baca ayat yang ke-12 ini dikatakan begini. Seperti jubah engkau gulungkan mereka. Mereka itu siapa? Orang berdosa. Digulung. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi dengan demikian layaklah kita mengagungkan Yesus. Karena dia punya kuasa, punya power untuk mengubah hidup kita. Bahkan untuk menggulung orang yang jahat dan berdosa. Karena dia punya kekekalan, kuasa di tangannya. Itu yang keempat. Yang kelima,
menyembah dalam kesederhanaan dan ketulusan. Orang yang pertama menyembah anak Allah ialah gembala. Mengapa tidak presiden atau raja Yahudi? Mengapa tidak orang kaya Yahudi dipanggil Allah untuk melihat bayi yang lahir di kandang domba ini? Tapi yang dipanggil ialah para gembala yang sederhana datang menyembah Yesus. Artinya apa? Bahwa untuk menyembah Allah dan menyembah anak Allah yang kudus itu, kita tidak perlu menyombongkan hati, meninggikan diri, tapi datanglah dengan kerendahan hati. Datanglah dengan ketulusan hati. Songon dia pakiatku mardep pun debata rodop dohot toru niroha ido abid natama. Ketika datang menyembah Allah, yang kita banggakan ialah ketulusan hati, kerendahan hati, membawa segala apa yang ada pada kita untuk disembah, diberikan kepada bayi itu, kepada anak Allah itu. Jadi orang yang sederhana adalah orang yang mudah menyembah anak Allah. Orang yang tulus hati adalah orang yang mudah menyembah anak Allah. Tapi orang yang pongah, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang merasa lebih hebat dari segalanya, dia sulit menyembah anak Allah. Sama seperti Herodes. Jika kalian sudah menemukannya, beritahu kepada saya supaya saya datang menyembahnya. Itu lip service. Hatinya ialah agar kubunuh dia, supaya hanya akulah raja di dunia ini. Jadi jangan datang ke gereja ini dengan ketinggian hati, kepongahan hati kita, supaya mengatakan akulah yang mau disembah di gereja ini. Salah. Tapi kita datang, rendahkan hatimu dengan ketulusanmu, sembahlah anak Allah yang lahir itu. Itu yang kelima. Yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam rangka merayakan Natal yang pertama ini? Apa yang mau kita bawa pulang sebagai kabar baik? Yang pertama, mari merenungkan keunikan Yesus sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu unik. Hanya kepada dialah Allah mengatakan, engkau anakku, anakku engkau. Yang kedua, mari kita patuh terhadap kehendak Allah untuk menyembah Yesus dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Dan yang ketiga, yakinilah Yesus sebagai Raja kekal, sebagai pusat penyembahan kita, sebagai pusat dari kehidupan kita, sehingga kita menjadikan dia Tuhan Raja dalam kehidupan kita. Yang keempat, yakinilah kebesaran dan kekekalan Yesus. Dia adalah Raja kekal, Maha Kuasa, Raja kebenaran. Dengan demikian kita layak menyembahnya. Bahkan yang terakhir, milikilah sikap penyembahan yang benar kepada Yesus. Kita datang menyembahnya dengan sikap yang benar. Jangan salah menyembahnya, tapi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Selamat merayakan Natal yang pertama. Kiranya Tuhan Yesus lahir hari ini di hati kita, di keluarga kita, di gereja kita, untuk mengubah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk menyembah anak Allah dengan baik dan benar. Kiranya kami meyakini identitas Yesus yang lahir itu sebagai anak Allah yang layak disembah. Karena dia adalah Raja kekekalan kebenaran yang tiada batasnya. Dia pencipta langit dan bumi, dan kami akan menjadikan dia fokus penyembahan kami dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.